Apa kamu yang bernama Shiva? Iya, aku Shiva. Anda siapa? Kakak sabar dulu. Dia nggak ngapa-ngapain Shiva kok. Lalu kenapa dia nyamperin kamu? Dia menitipkan ini untuk kakak. Nah, balik lagi di channel ini, tempat kita selalu bahas kelanjutan dari drama animasi Miko Miko Legendary. Itu surat hitam. Dia minta tolong untuk memberikan surat ini untuk kakak. Kalian pasti udah gak sabar kan buat ngikutin part terbaru dari kisah seru ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, yuk bantu support channel ini dengan tekan tombol subscribe dan kasih like sebanyak-banyaknya. Biar saya tahu siapa aja nih yang benar-benar fans sejati dan penikmat setia drama animasi Miko Miko. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Iya, aku Shiva. Anda siapa? Dia menitipkan ini untuk kakak. Apa? Setelah Shiva didatangi oleh sosok misterius yang tiba-tiba muncul dan menitipkan surat hitam untuk kakaknya, Vincent. Gak lama kemudian, Shiva dijemput oleh kakaknya sendiri. Di dalam mobil, Shiva langsung cerita bahwa barusan ada orang asing yang nyamperin dan ngasih surat khusus buat Vincent. Tapi, bukannya tenang, reaksi Vincent justru agak marah. Dia khawatir sesuatu terjadi pada Shiva. Apa yang dia lakukan sama kamu? Kakak sabar dulu. Dia nggak ngapa-ngapain Shiva kok. Lalu kenapa dia nyamperin kamu? Dia menitipkan ini untuk kakak. Apa? Itu surat hitam. Yakin kan? Dia nggak kenapa-kenapa. Cuma dikasih surat aja. Begitu Vincent buka suratnya, ekspresinya langsung berubah. Dia terkejut karena surat itu ternyata undangan untuk mengikuti kejuaraan Legendary. Tapi satu hal yang bikin dia bingung. Siapa yang mengirim surat itu? Itu adalah surat hitam untuk peserta kejuaraan Legendary. Sebenarnya siapa yang sudah memberikan surat itu pada Shiva? Apa dia ingin gua mewakili kota Kadias kejuaraan itu? Itu nggak mungkin. Dalam hatinya, Vincent mulai bertanya, apa aku yang terpilih mewakili kota Cadias? Namun bukannya menerima, Vincent malah langsung menyuruh Shiva untuk membuang surat itu. Karena menurutnya surat itu bukan untuk dia. Ya, Shiva pun akhirnya menuruti dan membuang surat hitam itu dari dalam mobil. Kak, Kakak bilang buang surat itu, Shiva. kenapa kakak jadi marah? Tapi ternyata, orang misterius yang tadi memberikan surat itu menyadari kalau suratnya dibuang. Dia langsung mengambilnya kembali. Yang pertama adalah kota Herion. Kota Herion adalah juara tahun lalu. Lalu yang kedua adalah kota Kadias, kota yang tidak diunggulkan. Karena kota Kadias adalah kota yang tidak banyak petarung hebat di sana. Di sisi lain, Pak Dirga akhirnya memutuskan Vincent akan mewakili kota Cadias untuk bertanding di kejuaraan Metropol. Dan dalam turnamen ini akan ada 3 petarung dari 3 kota yang bakal jadi lawan utama Chris. 1. Kota Herion, sang juara bertahan tahun lalu. 2. Kota Cadias, yang sayangnya dikenal lemah karena belum pernah punya petarung hebat. 3. Dan yang paling misterius, Kota Freya, kota kecil dengan reputasi mengerikan. Meski penduduknya sedikit, petarung dari sana sangat ditakuti. Saking seramnya, orang-orang menyebutnya sebagai kota hitam. Chris pun mengungkapkan bahwa dia mengenal salah satu petarung dari Herion, namanya Yoda. Sosok yang dulu pernah menghina dan merendahkannya. Loh, kamu kan yang ngasih surat itu kan? Kamu benar. Di mana kakak kamu? Kak Vincent ada di dalam. Siapa yang datang, Shiva? Oh, loh, Kembali ke surat hitam. Ternyata, surat hitam yang tadi dibuang Shiva diantar kembali langsung ke rumah Vincent oleh si pria misterius. Begitu bertemu, Vincent langsung terkejut melihat orang tersebut datang lagi dan memberikan surat hitamnya sekali lagi. Sebelum pembicaraan mereka selesai, Vincent buru-buru ngajak orang itu bicara di tempat lain. Dia nggak mau adiknya, Shiva, dengar percakapan mereka. lo gila apa? Gua ini buronan. Kenapa lo malah datang dan ngasih surat itu ke gua? Ini perintah langsung dari petinggi kota Kadias. Lo gak bisa menolaknya. Vincent sebenarnya menolak ikut kejuaraan karena dia masih berstatus buronan. Namun, orang misterius itu meyakinkan bahwa para petinggi kota siap melindungi identitas Vincent. Bahkan kalau memang Vincent buronan, petinggi kota pun bisa dengan mudah menangkapnya. Tapi nyatanya mereka nggak melakukannya. Akhirnya Vincent setuju ikut kejuaraan. Selain bisa menghapus status buronannya, dia juga berkesempatan menjadi terkenal. Yaudah, aku mendapat informasi yang sangat penting. Informasi apa? Petarung dari Metropol ternyata bernama Chris. Apa? Chris kau bilang? Di sisi lain, Yoda baru saja menerima kabar penting dari bosnya. Ternyata, petarung yang akan mewakili kota Metropol adalah seseorang bernama Chris. Masalahnya, kekuatan Chris ini masih jadi tanda tanya besar. Belum ada yang benar-benar tahu seberapa hebat dia sekarang. Yoda hanya tertawa kecil, nada meremehkan jelas terdengar. Di pikirannya, Chris itu ya tetap orang lemah seperti yang dia kenal dulu. Padahal, Yoda sama sekali belum menyadari kalau Chris yang sekarang sudah berubah total. Lalu bosnya menambahkan, wakil dari kota Kadias adalah Vincent. Nama itu membuat Yoda sedikit terdiam. Meski belum pernah bertemu langsung,
Dia merasa familiar. Wajar saja, Vincent adalah seorang buronan yang sudah beredar. Dan soal kota Freya, bahkan bosnya pun angkat tangan. Sampai sekarang belum ada yang tahu siapa petarung misterius dari kota itu. Kota Freya memang terkenal sulit ditebak. Apa kau mengenal juga? Aku gak mengenalnya, tapi namanya seperti tidak asing di telingaku. Nah, itu dia episode kali ini. Gimana menurut kalian? Semakin seru dan bikin penasaran kan? Jangan lupa untuk subscribe dan like sebanyak-banyaknya, supaya makin semangat kita lanjut ke episode berikutnya. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih semuanya.